Kita butuh orang-orang seperti ini untuk menggelorakan dunia perkomikan. Yang masih optimis, yang punya banyak peluru, punya banyak semangat. Mungkin kita dulu punya banyak peluru ya Mas Yara ya? Iya. Pertama kali gue bikin komik, gue dipatahin sama Widi, sumpah. gue sampai shock. Padahal gue bilang gue pengen setelah bertahun. Sudah mengingatkan Pak. Bahasanya bukan dipatahin Pak, mengingatkan. Iya nggak? Saya dibawa ke Ikatan Komik Indonesia. Saya dibawa ketemu semua temannya Widi, dibawa ke studio-studio ketemu komikus-komikus bagus. Terus setelah 15 tahun saya ngumpulin modal, saya mencoba berkembang gitu. Terus 15 tahun saya bilang, "Wait, akhirnya gue mau bikin komik." Dipatahin dong sama dia. Kayak, "Lo yakin lo bikin komik?" Ya bener aja lo, susah lo bikin komik. Terus gue bilang kayak, "Lah, gimana Pak?" Mas Heranto, ini bukti nyata. Saya udah mengingatkan beliau. Komitmen. Sedot WC tak puas tinja kembali. Halo Sobat dan Sohib Komik, kita perkenalan ya. Saya Susanto. Saya Santoso. Kita di Kalibrasi Komik hari ini spesial. Kita mengunjungi markas besar apa ini Mas namanya ya? Markas besar. Tapi langsung aja ini di sini udah ada 2 punggawa penunggu dari markas besar yang lagi kita singgahi. Ini namanya markas besar apaan sih ini? Tempat apaan sih ini sebenarnya? Namanya Onta Keriput Studio. Bukan Onta Keriput Komik ya? Onta Keriput Studio. Kan tempatnya. Oh iya. Kita di Onta Keriput Studio di mana ternyata di sini tidak memelihara onta. Ya, jadi saya kira memelihara onta, tapi ternyata enggak ya. Jadi akhirnya ya udah. Ternyata mereka bikin komik. Jadi kita diundang ke sini walhasil adalah dari ngobrol-ngobrol. Terus kayaknya nih seru banget karena mereka lagi mau rilis sebuah Project ambisius. Yang kayaknya nih ambisiusnya banget ya. Iya. Banget nih. Nah, buat para sobat sama sohib komik, pertama-tama perkenalan dulu ya sebelum komika ya. Dari sana dulu, Mas. Dari sini dulu. Nama dan ngapain sih di Onta Keriput Studio? Nama gue Lutfi, gue tukang gambar. Udah ada. Saya Sidarta, saya yang mengkonsepkan ceritanya, habis itu diubah-ubah lagi sama yang gambar. Jadi ini agak aneh ya untuk orang yang pakai topeng tapi namanya nama bener ya. Iya agak beda. Soalnya kan kita pernah wawancarai Misi ya Mas ya. Jadi Misi ini dia pakai topeng perempuan. Seorang webtunis, tapi dia nggak pakai nama aslinya. Dia tidak mau menyebut nama. Iya, takutnya di-search. Kalau ini unik ya memang. Jadi Onta Keriput ini in-house production. Ini percuma sebenarnya pakai topeng ya. Iya. Jadi langsung aja di-search Sidarta ya. Oh enggak, bercanda. Tapi di komiknya tertulis lengkap Mas namanya. Oh. Sidarta. Bener ya nama aku. Iya, nanti ditit. Nah, titnya di sini nih. Tit. Nah, saya pengen langsung kenanya ke sebenarnya mastermind-nya siapa sih mastermind dari project ini? Monggo. Coba. Mungkin mulainya gini sih.
Jadi Ontak Report Studio itu sebenarnya nggak cuma ngerjain komik. Kita kan ngerjain Itasha tuh sebenarnya. Ntar Wit tampilin Itasha ya Wit ya. Itasha. Terus kita juga punya merchandising. Terus sebagaimana sebuah usaha kita mencari apa sih yang mau kita kerjain selanjutnya. Terus salah satunya ya udah karena dari dulu pengen bikin komik, tapi belum punya modalnya. Nah sekarang alhamdulillah udah punya modalnya. Akhirnya oke lah, ayo kita gas komik. Dan pas banget itu kira-kira bulan apa Wit yang ngobrol-ngobrol? Bulan Mei ya? Bulan Mei. Nah bulan Mei dia pulang dari Jepang Wit. Punya duit loh. Nah dia habis kuliah bahasa Jepang. Nah langsung gue samber. Jadi dia pulang, minggu depannya gue hire langsung. Nah karena Darta ini dulu udah pernah bikin komik sama gue pas SMP. Itu. Ini jadi komik kita di umur kita 15 tahun. Orang lain belajar buat ujian nasional, kita bikin komik. Judulnya gitu. Mas, Elemental Force. Komik yang lama ini judulnya Elemental Force versus Fit Girl Squad. Nah. Udah versus ya. Iya, tapi nggak tahu siapa tapi Jadi udah versus. ini kita dulu kan nggak ngerti apa-apa ya. Di modern orang tua juga nih. Kita cetak 500 pieces Wit. 5 juta dulu Wit dulu. 5 juta. Nah 500 pieces itu anak SMP tuh. Iya. Nah setelah berapa tahun Dan? Setelah 15 tahun kemudian punya saya udah habis 250-nya. Punya lu? Masih ada 249 di gudang. Jadi punya saya udah habis, dikasih-kasih, dijual-jual. Punya dia sama sekali nggak dimarketing. Emang jualan dari awal, kan kelihatan dari awal tuh mau jualan, mau dagang. Ya tapi Darta ini emang salah satu teman saya yang selalu punya ide-ide gila. Jadi ya pas mau bikin komik nggak ada lagi di pikiran saya ya harus sama dia gitu. Kalau Wildernya gimana? Nah ini sebelum ke Mas Sidarta, ini kan judulnya WLDR nih di thumbnail nih. Jujur deh buat Darta ya, jujur nih teman-teman Kabum, halo, itu WhatsApp saya itu di grup ya. Ini bacanya apa Wit? Saya bilang nggak tahu, gue disuruh ngwarnain doang. Iya, jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Saya pertama ngelihat juga judulnya agak susah untuk dilafalkan. Kalau dari segi nama sebenarnya konsepnya itu tuh saya tuh kan fans banget sama Shotaro Ishinomori ya, yang bikin Kamen Rider sama Cyborg 009 gitu. Jadi ketika sebelum ini jadi, saya sama Lutfi ini kayak kita brainstorming kira-kira mau bikin komik tuh apa gitu. Terus muncullah beberapa ide dan akhirnya yang cukup apa ya, yang cukup eye catching buat kita itu adalah cerita soal tokusatsu dan cerita soal ada namanya Densus pemburu hantu gitu. Nah itu akhirnya kita gabungin dua-duanya jadi si WLDR, tapi sebelumnya belum ada nama juga dia. WLDR. Oh, lu aja nyebut WLDR. WLDR. Katanya tadi enggak. Enggak, soalnya maksudnya ini nyebutin inisialnya gitu. Oh. Nah, habis itu ketika sudah jadi ya. Ini kan nama lu, Widi Lutfi Darta Rasidi. Ya Allah. Allah Akbar. Ya anyway, jadi ketika udah jadi konsep gimana kalau kita bikin tokusatsu yang memburu hantu gitu. Itu barulah kita bikin konsepting namanya. Saya konsepting namanya itu ya kembali lagi ke ini, saya tuh fansnya Shotaro Ishinomori dan saya coba ngeliat nama-nama karakter-karakter hero Jepang yang di zaman Showa sama Heisei itu ternyata banyak banget yang belakangnya R atau Der gitu, kayak Kamen Rider gitu kan, terus Kikaider, terus ada juga Grand Caesar, Mazinger ya, dia bukan superhero, dia robot. Super Sentai. Super Sentai. Iya, banyak banget gitu yang apa namanya belakangnya R. Jadi saya coba bikin karakter yang ya udah belakangnya kita ambil R-nya itu juga apa. Nah setelah itu kita juga berpikiran enakan kalau hantu-hantunya ini ada temanya. Jadi kita memutuskan kita bikin musuhnya ya udah hantu tapi siluman. Jadi ketika mereka muncul wujud fisiknya harus ada setengah hewan. Nah kalau musuhnya setengah hewan ya udah karakter utamanya juga setengah hewan. Hewan apa yang dipilih? Nah Lutfi melihara kucing kan. Nah kucingnya tuh sering banget mondar-mandir di studio ini. Ya udah saya juga kepikiran habis itu, oh kucing itu kan juga erat kaitannya sama hal-hal mistis gitu, sama hantu gitu. Kadang ada yang menganggap kucing tuh makhluk yang membawa keberuntungan, ada yang menganggap makhluk membawa kesialan juga gitu kan, kayak kucing hitam gitu. Ya udah akhirnya
kita memutuskan buat karakternya kucing. Tapi kenapa kucingnya 3 warna belang? Karena kalau kucing biasa bosen gitu kan. Jadi ya saya pilih Kaliko padahal karakter utama juga cowok gitu loh. Kok cowok tapi kucing Kaliko gitu ya. Ya udahlah yang penting tuh urusan warna. Ini kan yang tahu tentang perkucingan Kaliko tuh biasanya betina. Nah. Tapi bukan betina. Tapi dia nggak punya gender ya. Kaliko itu yang kembang telon bukan sih istilah kita? Iya. Yang 3 warna, cepat mati. Ya udah dari situ namanya belakangnya terus kucing, OCP, terus hewan gitu kan. Hewan tuh apa sih? Buas, wild gitu. Jadi ya udah kita ngambil namanya emang jadinya Wilder gitu. Tapi supaya lebih catchy terus kita bikin kayak apa ya, jadi singkatan gitu. Jadi sebenarnya dari nama Wilder terus kita singkat jadi Wilder gitu kan. Ini terus dari itu kita bingung ketika kita jadi singkatan ini lah, ini artinya apa? Nggak ada. Ini tadi itu nggak ada artinya gitu, Wilder gitu. Akhirnya saya sering buka-buka KBBI online gitu, terus nemu nih WLDR gitu. Jadi akhirnya ya udah kita ambil aja bikinan gitu kepanjangannya akhirnya jadi Winged Lamina Berdaya Roh. Gitu. Anjir, asli gue kaget sih, Winged itu kan, diulang apa? Ya, Wilder itu berarti jadi kepanjangannya akhirnya kita memutuskan buat jadi Winged Lamina Berdaya Roh gitu. Winged itu kan keramat gitu. Lamina itu ternyata ada artinya juga tuh di KBBI. Artinya adalah baju tempur yang terbuat dari chainmail gitu. Itu bukan chainmail sih, cuma kan ya tetap baju tempur lah. Ya ambil aja gitu. Ya itu berdaya, ya udah berdaya roh ya, dia kan karakter utamanya adalah hantu yang dimasukin ke dalam armor itu. Nah jadi ya udah dia si superhero yang energinya dari hantu. Gua akuin gokil sih, gua akuin kepanjangannya yang dibuat lumayan sih. Padahal ngasal. Berdaya roh tuh berdaya roh sih. Ditemukan judulnya dulu baru dicari, Mas. Di balik. Ya, ditemukan judulnya dulu baru dicari. Ini orang Jawa memang ya otak-atik gatuk di. Nah, ini kan di sini juga yang di pilot project-nya ini ada yang ukurannya berbeda, Mas. Dan di belakangnya ini ada lagi SWDR. Nah, ini bacanya apa? Bacanya Switcher. Bacanya Sworder. Tapi kan itu singkatan. Nah, ada nggak di singkatannya nih? Ada nggak singkatannya? Singkatan, jadi belum kepikiran. Satria. Ini masih belum kepikiran, ini masih Satria, Winged, Berdaya, Ruh. Sama. Ya nanti dipikirin lagi. Nah, ini masuk ke format Mas Arwanto lagi megang 2 nih. Tunjukin jadi dong, Mas. Aku pertama kali kita kan dapatnya yang ini, Mas. Tadi terus pas jalan-jalan di workshop mereka nih ketemu, boleh nggak ya dilihat? Kayaknya ini yang pertama yang dicoba dengan ukuran ini. Produk finalnya itu ukurannya segini. Kenapa kok bisa berubah? Jadi kita tuh di studio ini kebiasa gambar Itasha. Jadi Itasha itu kan gede. Kita bikin biasanya di 12.000 pixel, 15.000 pixel. Jadi itu kebawa ke gaya gambar saya. Nah pas ngerjain ini, saya tuh ngerjain di A2 tapi di 600 dpi. Nah terus digital pas ya ini ya? digital, ini full digital. Nah jadi pas di sini saya perhatiin kok di halaman pertama aja semua detail-detail yang saya bikin tuh hilang gitu. Terus kayak jadi sayang banget aja sih, kayak banyak banget detail yang hilang, kayak di balik ban, terus kayak tulisan-tulisan tuh gak kebaca. Terus Darta juga capek-capek bikin tulisan-tulisan di dalam kayak ijazah gini, nah ini hilang gitu. Agak padat. Nah terus secara teks juga dia kurang enak ngelayoutnya. Makanya karena gambarnya juga bagus kok, digedein, kita gedein aja. Terus juga mikir untuk yang beli dengan harga segini pasti value for money-nya lebih ada. Karena harga segini nih boleh disebut nggak? Harganya 129.000. Nah jadi kita 50 halaman full color. Dan ini kata saya enak banget, HVS 100. Yang ini kan prototipe pakai glossy. Coba pakai glossy itu warnanya malah jadi nggak kelihatan kalau bacanya
ada flare-flare-nya gitu. Nah makanya ada glare-nya nggak enak. Terus dipegang juga di tangan, kayaknya kok kalau tangannya basah tuh kerasa banget gitu. Ini nih prototipe pertama udah 3-4 kali akhirnya memutuskan pakai itu lebih enak, dipegang juga enak. Saya pikir kalau di Jepang juga saya lihat orang bawa majalah tuh megangnya gini gitu. Jadi ya memang menurut saya sih ini akan jadi lebih akan lebih ada value-nya karena banyak detail yang bisa dilihat, warnanya juga bagus, full color. Terus dari segi marketing perspektif dia akan mencolok gitu. Bayangin kita ke acara sebuah komik, taruh semua komik kalian di depan. Nah, ini kan gede sendiri. Gitu nih apaan nih gede banget. Walaupun orang mungkin nggak suka, tapi dia akan nanya, ini apa nih gede banget gitu kan. Jadi pilih formatnya? Hah? Ya itu menjadi pertanyaan. Iya kenapa milih itu jadi pertanyaan juga. Gitu sih. Gimana Mas Widi? Sebenarnya format besar kan agak jarang ya, agak jarang dilakukan. Satu nih pertanyaan saya pertama, format besar pasti hubungannya sama harga. Tadi harganya mention segitu. Menurut Digital print. iya, digital print lagi tadi ini baru aja nge-mention ini digital print. Pertanyaannya adalah pertama ya udah jadi ganti nih. Kenapa sih milih digital print? Kenapa nggak cetak biasa? Kayaknya kalau cetak biasa ketutup deh dengan banyak eksemplar dengan dana yang sama. Karena kita mainnya long term ini project yang sudah komit akan lama, jadi kita nggak ngandelin purely keuntungan dari per komiknya. Jadi kayak gini, contohnya gini, kalau ini anime katakanlah ini Gundam gitu, saya terus terang orang yang nggak suka baca cerita Gundam atau nonton, tapi saya beli mainannya dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang orang-orang mungkin nggak kenal, tapi seiring dengan waktu saat volume 10, volume 20 lama-lama akan banyak orang yang akan mendukung project ini gitu dan mungkin nggak semuanya suka baca, tapi dengan di volume 20 mungkin penjahatnya udah ada 20, karakternya udah ada 5. Nah terus kita punya aset juga mainannya bakal makin banyak dan mungkin dari 20 mainan adalah yang suka 1, suka 2 gitu. Jadi memang secara buku dia tidak akan terlalu menguntungkan sih, tapi mungkin secara long term fondasinya lebih kuat gitu. Dan ini terus terang digital print kenapa cuma satu, value for money-nya aja, lebih enak dilihat, lebih bagus, warna fuksia itu nggak akan masuk di CMYK Wit. Oh ya ini interiornya warna ya? Iya. Maksudnya kita tunjukin tadi interiornya berwarna. Interiornya berwarna ya. Jadi kita pernah nge-review beberapa juga, biasanya interior hitam putih. Kalau saya pribadi kan seperti kita omongan dulu ya Mas. Saya lebih suka ukuran yang compact gitu. Kalau bisnis modelnya seperti itu, kenapa nggak jadi kan lebih pengen nyari cuannya itu dari mainan ya, IP-nya ini, karakter-karakternya yang dijual. Kenapa nggak komiknya ini secara digital aja? Jadi kan kalau misalnya Gundam nih, kalau Gundam itu bisnis modelnya kan anime itu bisa dinikmati hampir gratis gitu loh oleh orang-orang Jepang. Itu adalah iklan dari mainannya. Tapi yang Anda lakukan nih, Anda bertaruh dengan memproduksi yang istilahnya premium ya. Saya udah mungkin 5 atau 6 tahun running bisnis Itasha. Seiring dengan berjalannya bisnis itu, saya dapat banyak partner. Sebenarnya, enak nih. Sebenarnya di buku ini ada peluang untuk iklan. Jadi kalau dilihat di halaman header. Coba di halaman. Ada iklan Itashanya sendiri ya. Nah, jadi ada iklan. Nah, ini sebenarnya juga berbayar gitu. Jadi ini teman ini partner saya Garis 57, dia naruh iklan berbayar dengan sejumlah X untuk beberapa buku ke depan. Jadi sebenarnya dari segi produksi sendiri kita nggak terlalu gambling, jor-joran gitu secara uang karena ini sebenarnya jangan dibocorin, nggak boleh. Pokoknya itulah iklan ya, iklan sama kayak komik ya. Jadi iklan. Jadi ini sebenarnya emang konsepnya itu magazine gitu. Nah, dan menjawab pertanyaan Mas Har tadi soal kenapa nggak digital, kenapa akan ada digital dan akan ada versi kecil, dan akan ada versi kompendium dan ada versi yang 1000 halaman. Jadi kenapa bikinnya kayak gini? Karena kalau udah bikin kayak gini dikecilin bisa. Tapi kalau kita bikin di sini di A3 digedein susah. Jadi satu halaman rata-rata 300 mega kurang lebih. Kalau misal cover yang kayak gini mungkin bisa sampai 500 gitu. Tapi memang di situ jadi seninya kalau kita bikin ini gede, jadi nanti bayangin 10 buku ini
kita jadi kompendium ya, jadi 500 halaman. Nanti ada lagi yang kayak di Invincible yang punyanya Image Comics, itu ada versi yang ultimate itu 1000 halaman. Menariknya ketika seseorang yang punya background bukan hanya komikus dan memang udah terjun dalam dunia bisnis, mereka tuh punya bisnis plan. Dari cara jawaban diberikan oleh Mas Lutfi ini, Saya aja nggak ngerti, dan Pak. modalnya memang ada gitu sehingga bisa bikin toys. Ini langsung dong Mas, Iya. dikulik dong Mas ini per toysan, jadi para Iya, kita sobat masuk ke toysnya. ke toysnya nih. Iya. Ini Kita tadi masuk ke toysnya. harga komiknya kan kenceng nih. Toysnya berapaan emang? Boleh ambil satu ya. Ini jadi yang kecil ini di 79.000. Mas Ar boleh pegang silakan. 79.000. Yang gede sama di 129.000 gitu. Nah, ini dia bisa gerak tapi limited kayak ini temanya tuh Sofubi. Jadi kalau penggemar Ultraman pasti tahu Sofubi. Ini mirip banget sama Sofubi, kepala gerak, pinggang gerak, tangannya gerak juga Tapi ini gitu. kalau Sofubi karet. Tapi Nah, ini bahannya pla gitu. Mungkin nanti kalau kita udah mulai rutin produksi bisa ngambil karet juga. Cuma itu kayaknya harus ke pabrik. Ini sebenarnya kita masih in-house, semuanya masih in-house. Mainan Oke, sobat sama saya dengerin kata-katanya ya. In-house. Jadi dia punya mesin 3D ya. Buat apa? Produksi ini. Ada gimana pertanyaan? Ya udah pasal kita sudahi aja. Maksudnya udah ketara lah ya. Mohon maaf. jadi gini Mas Har, kalau buat saya bisnis tuh harus ada pondasinya. Nah, buat saya pondasinya boleh ada beberapa. Saya pengen punya toy company ke depannya. Yang kedua itu komik. Yang paling kuat sekarang tuh Itasha sama merchandising. Jadi kalau ada Itasha tuh rutin, merchandising juga cukup rutin, terutama pas event ya, kayak CF gitu. Kita udah running lah di situ. Nah, dua lagi nih, saya pikir kalau saya bisa pakai 4 pondasi, gedungnya bisa makin tinggi gitu. Jadi harapannya toys jadi kayaknya toys sama komik ini beruntung banget bisa silang-silangan karena dengan kita punya IP sendiri, ini didaftarin loh guys. Gitu. Didaftarin IP-nya, kita bisa produksi semau kita gitu. Gak takut sama disease gitu misalnya kan. Emang apa sorry dipotong disease-nya emang penyakit apa? Kenapa? Kalau kita misal nge-print IP-nya Disney atau IP-nya Sanrio itu udah pasti kena. Tapi kalau ini karena IP kita sendiri, kita bisa bikin apa aja yang kita mau kan dari IP kita gitu. Jadi bisnisnya juga lebih kokoh, kita nggak takut sama faktor eksternal. Gitu. Sorry, dikit lagi. Apa? Kepikiran buat mendaftarin karena Takut dibajak. Loh, gini Mas Widi. Kalau pengusaha itu biasanya untuk memulai suatu project, mereka itu pengen punya legalitas. Itu bedanya dengan kita. Sorry nih. Gua Kita beda. kebanyakan ngindi nih gue nih. Mohon maaf ya Mas Ar ya. Ya. Kebanyakan ngindi nih Gimana? otak gua rusak jadinya begini. Mas Darta ini kan dari Jepang kan? Berapa lama tinggal di Jepang? Cuma 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Dan ketika Anda pulang ke sini kan langsung ditarik. Langsung ditarik untuk buat komik. Anda tahu nggak, meriset nggak? Anda berdua ini meriset nggak? Gimana kondisi perkomikan kita? Kok Anda berani masuk ke dalam Gue udah bisnis ngingetin tuh, gue udah ngingetin sih. Tapi kita harus tunggu jawabannya. Iya, kita tunggu jawabannya. Jawabannya ini. Karena untuk orang yang pernah tinggal 2 tahun di Jepang pasti merasakan beda banget gitu loh. Secara industri ya, perkomikan. Monggo, Mas. Oh, saya dibayar, jadi saya langsung aja. Ya lu riset kan ini emosi. Lu kan Ya, kok berpikir bisa Kok berani gitu. Anda kan di Jepang nih. Loh, biarpun Anda dibayar ini kan temen ya. Istilahnya bukan hanya sekedar hubungan karyawan, tapi ada pertemanan yang dilandasi dari karya ini. Seandainya Anda membuat project ini ternyata nggak jalan, Anda bisa digebukin juga. Iya. ya sebenarnya sih dari segi riset saya 80% lebih apa ya? Optimis Mas ya. Nyerahin ke Lutfi juga gitu karena emang dia yang sangat-sangat bisnis oriented gitu. Jadi sekalipun
istilahnya anggap kasarnya gagal gitu, saya rasa dia masih punya backup plan buat sesuatu gitu. Business oriented, Mas. Business oriented. Risetnya. Sebenarnya jangan dibilang terlalu business oriented, Wit. Jadi ini emang passion project. Kan gini, Wit. Jadi problemnya, kalau boleh cerita, ayah saya tuh sangat realistis gitu. Jadi dia tuh nggak ngasih saya awalnya masuk ke arts. Saya dulu accounting dulu nih. Saya basic itu accounting, kerja ngumpulin modal, baru bikin bisnis ini kan. Nah, terus saya pikir juga sama. Kalau mau bikin komik kayak gini, at least kita nggak boleh jadi starving artist. Gue sama Darta harus bisa makan gitu. Makanya Artist. ya kita nggak boleh kelaparan gitu. Kita harus bisa bikin komik dan kita bisa makan. Makanya sebenarnya persiapan bikin komik ini cukup banyak. Mulai dari planning kita kemarin ke ini ya, sempat ke Bandung ya, research ke studio orang gitu ya. Terus kita ke CF, kita saya beli semua komik yang ada di CF. Kayak beli satu-satu sampai ada yang saya suka, ada yang nggak saya suka gitu ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa kenapa sih komik ini laku, kenapa komik ini nggak laku, terus kenapa kenapa orang Indo itu suka gampang banget lupa dan hype dan lupa gitu. Karena salah satu menurut saya, karena proyeknya tidak jangka panjang, Mas Har. Jadi dia bikin komik 1 sampai 4 gitu, habis itu dia tinggalin. Padahal 1 sampai 4 tuh belum apa-apa. Spawn itu 350-an sekarang, Spider-Man 300-an, dan itu baru inget. Kita nggak pernah tahu di project ini komik ini akan dikenal orang di episode berapa. Nah, makanya kita bertahan aja gitu, bikin 10, 20. Kalau misal nanti ini diingat orang pada ini volume 100, it will be worth it gitu. Yang penting sekarang dikerjain dulu, masalah nanti boomingnya volume berapa, ya itu rezekinya aja gimana gitu. Penetrasi konsisten. Iya, konsistensi penetrasi berarti. 300 ya spawnnya. Kayaknya kalau kita ngeluarin ini 1 sebulan, 30 tahun lagi masih hidup lah ya. 300 bisa 30 tahun. Lu masih berapa? Gue masih 62 itu. Lu berapa? Pola pikir. Ya 60. Ya masih 60-an. Ya will be old and drawing comic, itu will be fun. Udah naik di Tokopedia by the way. Oh, ini linknya. Iya. Ada naik ya. Para sobat sama Sohib Komik yang belum baca yang pasti, jadi tema besar grand teamnya di WLDR atau WLDR volume 1 adalah karakter utamanya adalah kecanduan judi online lewat aplikasi HP ya. Aplikasi HP. Jadi dan tema kostumnya pun nanti boleh dibaca aja ya. Karakternya bukan orang baik-baik banget. Oh iya, karakternya bukan orang baik-baik. Bukan orang-orang baik banget. Iya. Utang dibawa mati. Utang dibawa mati ya, karakter utamanya bukan orang baik-baik. Dan Walaupun memang namanya benar-benar tertulis itu yang terjadi di dalamnya. Iya, Dia iya. mati dalam keadaan berhutang. Iya. Udah. Kacau itu hidup. Udah utang, mati, orang supir. Wah, kacau pokoknya dibaca. Matinya pun juga ada di belakang tuh, Mas. Nah, ini tadi ada di stock shot ada di B-roll. Kita kira mau ngangkat juga isu-isu sosial, mau ada unsur sosial komentarinya gitu. Ya salah satu yang paling ramai sekarang itu ya urusan judul dan pinjol, tapi ya kembali lagi karena ini bakal ceritanya kita rencana bakal panjang ya, kita nggak bakal berkutat-kutat isu juga, ntar bakal ada isu-isu lain. Mungkin ada salah satu yang saya kepikiran itu adalah deforestation gitu. Terus ada mungkin juga isu soal sampah yang terus menumpuk gitu. Dan itu ya akhirnya kembali hal ini mempengaruhi mungkin ini Indonesia, settingnya Indonesia apa negara fiktif? Indonesia ya. Indonesia. Indonesia ini Dia sangat takut sama Pak Bos. Jadi dia butuh konfirmasi. Ini Indonesia kan? Gue bikin Indonesia kan? Jadi Indonesia ini ya itu juga kenapa tiba-tiba muncul banyak hantu, mungkin bakal ada hubungannya lah dengan isu-isu sosial ini. Luar biasa. Saya mau nanya lagi nih, kalau ini buat Mas Lutfi. Ini kan bikin banyak. Saya nyebutnya apa sih, ini statue atau apa sih sebenarnya? Statue. Ada ini sama di belakang tuh ada macan putih, ada itu kenapa? Maksudnya ini pertanyaan pertama bikinnya gimana? Terus buat apaan sih sebenarnya? Ya bagus aja.
Oh, yang ini nggak di itu Jadi ya. dijual, kan? Nggak dijual berarti ya. Nggak, jadi pertama sih buat brand awareness yang udah pasti. Iya, iya. Kalau kita ikut event, dari meja kita sama booth kita bakal kayak gini. Jadi ini bakal kalau kalian lihat kita di event, kita bakal begini boothnya ini, kita sekalian latihan nih. Ini beneran nanti bakal kayak gini, ada segala macam kita bawa semua. Terus yang kedua sebenarnya biar seru, karena jadi komikus itu kan sebenarnya agak bosan ya, malam-malam sendirian gambar gitu. Terus dengan kita ditemani gini-gini, kayak gue ngerasa kayak kuliah keren juga ya gitu, kayak semangat gitu. Terus ini juga ini kemarin ini baru jadi banget kemarin. Ini salah satu villainnya ini ya. Iya, ini si villain di volume 1. Dia emang lebih gede dari Wilder. Jadi emang kalau lawanan agak serem gitu tuh, lihat. Ini kan kayak seru abis gitu. Tentang plating nih Mas. Plating untuk Platingnya betul, masih baru mau ngomong. Iya. Ini kalau katanya Mbak Ziza, Iya. setinggi cita-cita. Jadi ini alirannya Mas Lutfi ini setinggi cita-cita memang. Ini karena ini kalau komiknya nggak terdisplay ya. di bawah nanti. Nah, ini kita ada ini nanti ada event, ada gini juga. Jadi kita bisa baca sambil orang kalau mau lihat balik-balik bisa pakai stand ini gitu. Tapi basically kan kalau di event tuh kita dapat space sedikit. Jadi nggak ada cara lain harus ke atas gitu. Iya. Kalau bisa 8 tingkat. Ini karena riset waktu di Mentoknya Komik Puro saya nih. buat. Ini karena riset di Komik Puro nih ya. Iya. Oh. Kalau ngebayangin sendiri ya, kan Mas Lutfi lebih apa ya, lebih tadi kalau ngomong bisnis oriented nggak boleh ya. Lebih apa ya? Lebih concern terhadap cash flow. Nah, itu kali anaknya sopannya. Lebih concern terhadap cash flow sebuah produk komik, sebuah produk yang lagi dibikin. Sebenarnya punya pertanyaan yang agak ganjel sih dari dulu. Masih ideal nggak sih sebenarnya dunia komik pop culture, dalam hal ini ada toys, karena bikin toys, bikin komik ke depannya kayaknya positif banget vibes-nya. Ngomongin kompendium, yang ngomongin volume yang tebel banget segala macem. Saya pengen nanya dari kedua belah pihak sih. Sebenarnya apakah masih positif gitu? Karena banyak teman-teman yang bukan negatif ya. Banyak teman-teman yang mulai apatis gitu sama dunia pop culture, dalam hari ini garis bawah aku komik. potong dulu Mas. Mereka ini kan bukan orang yang sudah lama di dalam dunia komik, tapi mereka adalah pendatang baru, fresh blood. Oh, fresh blood. Mereka ini fresh blood. Dan lebih gilanya lagi punya privilege unlimited kayaknya secara pendanaan. Tadi kan bilang iya, sampai 300 episode. Positif banget ya sebenarnya Iya, ke depannya. jadi kita butuh orang-orang seperti ini untuk menggelorakan dunia perkomikan. Yang masih optimis, yang punya banyak peluru, punya banyak semangat. Mungkin kita dulu punya banyak peluru ya Mas Yara ya. Iya. Sekarang pelurunya buat nembak yang lain. Mereka masuk dengan nggak setengah-setengah, Mas. Tapi aku ngeliat mereka berani keluar uang duluan. Bahkan mereka nggak peduli PO loh kayaknya, Mas. Mereka udah cetak banyak kali. Udah cetak berapa? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak cetaknya. Kita nyetak 50 dulu. Oh, 50 dulu. Kita Untuk di cetaknya Komik Puro ini ya? Iya, nggak, ini sampai sebelum Komik Puro targetnya. Gitu. Jadi mungkin dibalikin sedikit, Wit. Setelah kesini gitu, ngelihat semua display ini, lu makin semangat gak? Jujur, iya dong. Nah, jadi harapannya gitu, Wit. Jadi Ontak Riput Studio ini pengen jadikan publishing dia basically. Kita daftar sebagai publishing. Dan IP-nya nggak bakal ini doang, Wit. Jadi kalau kayak misal gue akan menginvite gitu, saat ini udah running, orang akan bilang, wah si Wilder komiknya bagus gitu misalnya ya, atau cetaknya bagus deh gitu. Terus gue bisa kali ya dicetakin di sana gitu. Ya udah, ayo gitu. Dan saya akan tetap ngasih orang yang mau cetak di sini IP-nya silahkan Anda pegang. Secara perusahaan kita cuma butuh sedikit kok dari bagian dari revenue-nya biar kita tetap bisa nyetakin komik berikutnya gitu. Jadi memang ini akan balik jadi community lagi sih sebenarnya. Gini nggak akan kapitalis gitu feel-nya kita. Ayo Wit main di sini, ayo kita cetak bareng gitu. Bakal kayak gitu sih pengennya. Sama sebenarnya gue mau ada cerita agak bagi gue lucu sih. Masalah WLDR ini pertama kali Lutfi berapi-api. Ini pertama kali gue bikin komik gue dipatahin sama Widi, sumpah. gue sampai shock
Padahal Widi tuh guru gue dulu pas SMP SMA. Terus gue bilang gue pengen setelah Sudah bertahun mengingatkan Pak. Bahasanya bukan dipatahin Pak, mengingatkan. Iya nggak? Setelah bertahun-tahun ya bayangin. Gini Mas Ar. Bayangin saya anak umur 15 tahun. Saya dibawa ke Ikatan Komik Indonesia. Saya dibawa ketemu semua temannya Widi, dibawa ke studio-studio ketemu komikus-komikus bagus. Terus setelah 15 tahun saya ngumpulin modal, saya mencoba berkembang gitu. Terus 15 tahun saya bilang, "Wait, akhirnya gue mau bikin komik." Dipatahin dong sama dia. Kayak, "Lo yakin lo bikin komik?" Ya bener aja lo, susah lo bikin komik. Terus gue bilang kayak, "Lah, gimana Pak?" Mas Heranto, ini bukti nyata. Saya udah mengingatkan beliau. Jadi buat teman-teman Mas Heranto tuh nanya apa segala macam lah. Terus saya bilang, "Udah saya ingetin Mas, tenang udah saya." Tapi sebenarnya teman-teman ini ada kisah lucu masalah Wilder ini, Mas Lutfi ini. Jadi Mas Lutfi ini bener-bener memang niat banget karena apa? Beliau ini berkunjung ke beberapa studio lah. Nah, ada salah satu studio yang dikunjungi oleh beliau. Orang-orang di studio itu bilang, jadi ceritanya Mas Lutfi ini pengen meng-hire ya, dengan tanda kutip meng-hire teman-teman di studio lain gitu. Terus mereka bilang, "Oh ini udah bagus gambarnya sendiri." Itu satu. Terus teman-teman Kabum juga karena beliau minta tolong nih siapa kali ada yang tertarik buat di Kabum gitu. Sama, di Kabum juga sama. Bahkan ada John ya ngomong begini, "Wah gini aja duitnya kasih ke diri sendiri." Bilang, kan dia bisa gambar, kasih aja ke dirinya sendiri, orang gambarnya bagus gitu. Jadi auranya emang gambar sendiri. Ini buku kedua. Coloring cuma 5 hari, Wit. Karena gue harus cari kerjaan lain. Kerjaan gue banyak. Ini 5 hari coloringnya loh. Jadi akhirnya beliau sudah patah semangat buat mencari orang-orang lain, dia gambar sendiri. Untuk menyambut Mas Har Mas Widi hari ini aja, kita udah kerja dari 5 hari lalu. Jadi Devano itu manajer saya, sama Rizky, ada anak-anak juga, ada 3-4 orang. Itu benar-benar nge-push produksi mainannya untuk bisa di-display kayak gini hari ini. Terus ada 1 orang yang bolak-balik ke percetakan buat nge-sampel ini. Jadi kita emang gak cuma berdua, kita ada ber-6 di sini gitu. Dan semua orang bekerja keras untuk mewujudkan ini. Jadi saya bersyukur banget saya bisa konsentrasi di gambarnya, sementara ada orang-orang lain yang menghandle bagian yang nggak bisa saya handle. Semakin banyak yang harus dibagi berarti Mas. Itu tadi garis bawah ya, semakin banyak yang harus dibagi. Tapi kan tadi ada 3 pilar Mas. Iya. Nah benar Mas, ya? Benar. Jadi anak-anak ini sebagian udah digaji dari yang bisnis sebelumnya gitu. Jadi memang bisnis ini bleeding money-nya perusahaan aja sih. Tapi yang lain udah dibayar dari semua bisnis yang kita pegang gitu. Jadi mereka sejahtera lah gitu. Paling saya yang kalau habis gajian engap gitu. Kalau dari saya sih Mas. Oke. Nanti kita buku kelima kita harus interview lagi. Iya, siap. Kita soalnya harapannya terus sampai 300 episode itu. Yes kan? Amin. Rilisnya Mas. Oh iya, mau rilis kapan? Apa udah apa gimana nih? Lu rilis kapan sih? Kalau soft launch-nya udah di Tokopedia. Nanti bulan-bulan ke depan kita bakal ada soft launch di kafe-kafe yang anak-anak Itasha gitu. Nanti kita undang. Jadi ada tempatnya teman saya di daerah Cempaka Putih, ada tempat teman saya di Bogor gitu. Nanti kita bakal ngumpulin komunitas saya yang dari Itasha juga, dari komik-komik juga. Kita mau undang Kabum loh, Wit. Jangan nggak datang loh nanti. Gue udah bilang kemarin. Ada undang lu juga, ya. Ya pokoknya akan ada soft launch-nya. Nah di situ soalnya belum kena duar dia. Oh gitu ya? Udah ada duar? Dia bikin duar. Ya oke. Itu diundang juga nanti. Jadi sebenarnya biar orang bisa megang sih, bisa megang mainannya, bisa lihat packagingnya gitu. Terus bisa lihat bener-bener komiknya, fisiknya tuh gimana. Karena mungkin di video nggak kebayang ya. Tapi begitu dipegang tuh kayak buat saya sih ini enak banget gitu, kayak majalah National Geographic. Aku tuh malah udah kebayang seandainya Mas Lutfi udah bikin Itasha-nya di mobilnya dipamerin itu belum kita bahas ya tadi. Mungkin bukan mobilnya Mas Lutfi, mungkin mobil istrinya ya. Ada Brio ya. Ini rate. Mas Ar bilang tadi anak-anak loh. Rate-nya apa sih? Soalnya kan ada sedikit bahasanya gitu yang mungkin
Oh iya. Gimana? Biar pakai imbang. Rating. Iya kayak buat umur berapa sih gitu? Umur mungkin Nggak pakai mungkin lu nggak ya, maksudnya soalnya gue baca Doraemon zaman SD itu buka halaman chapter satunya udah ada kata-kata licik bangsat gitu loh. Doraemon zaman dulu. Gitu. Jadi apa ya buat otak saya tuh unsur rating karena umpatan tuh kayak agak skew gitu loh. Jadi ini kayaknya buat SMP juga udah oke sih. Tapi ini kita tone down, jadi darah itu nggak ada yang merah, Wit. Oh, Ya. Darahnya hitam, tapi ada sedikit umpatan-umpatan, terutama di buku pertama bahasa Sundanya agak kasar. Jadi mungkin yang mau baca nanti si Maung Bodas ini namanya Maung Bodas, macan putih bahasa Sunda. Dia ngomong bahasa Sunda juga, Wit, macannya gitu. Iya, bener. Nah, itu kalau menurut ibu saya yang orang Sunda, dia bahasa Sundanya tuh tengah-tengah antara kasar dan halus, hampir ke kasar. Jadi mungkin buat anak-anak yang kecil banget enggak ya gitu. Mungkin ini di 12, 15 masih masuk sih gitu. Kayak ada aing urang maneh gitu. Gue bukan Sunda, jadi gue nggak relate. Iya, karena bukan Sunda ya, jadi kita nggak terlalu relate. Soalnya biasanya malah bercandanya aing bodas itu kan bercandaan ya. Tapi yang jadi masalah ya dukun tetap orang Jawa ya. Jadi Anda di semua literasi budaya populer yang namanya dukun tuh orang Jawa. Jawa lah. Jurus-jurusnya juga Sunda nanti. Keturunan Jawa. Oh, sulit. Jurus-jurusnya yang di seri 2 ya? Udah ada keluar jurus? Iya, tadi ada pantun, Pak. Oh, ada pantun. Ada pantun tapi saya lupa. Di buku satu juga udah ada. Udah ada ya si Mbah tuh, si Mbah ngasih pantun. Bahasa Jawa kan? Mama dalam botol. Mana masuk ke dalam botol aja. Dibacain jurusnya. Oh, ini. Ini. Iya, nah. Ini. Ya, ini ada jurusnya Dibaca. si dukun ceritanya memasukkan arwahnya karakter utama ke dalam botol gitu. Dia pakai ajiannya itu numpak dokar tuku dodol. Jiwa sasar melebu botol. Yang jadi masalah itu nggak kayak, tapi lu maksudnya lucu, itu positive vibes ya. Nggak kayak mantra. Buat lucu-lucuan aja. Nempat dokar tuh tuku botol, masuklah ke dalam botol. Dah di. Ketika teman-teman lain pakai, kemarin habis kita lagi bahas komik silat, tuturnya pakai bahasa Jawa bagus gitu. Ini bahasa Jawa beneran, bahasa Jawa. Yang ini kok numpak dokar tuku dodol, masuklah ke dalam botol. Itu kan, ya mohon maaf nih ya. Tapi overall asik sih, pas jadi gede mantep. Mungkin buat sobat sama sohib nanti akan ada link Tokped-nya. Pokoknya ini worth it banget. Udah baca, udah dengerin dong pasti visi misi mereka, mimpi mereka yang mudah-mudahan jadi mimpi besar. Dan satu Ya. keuntungannya teman-teman yang beli udah bisa koleksi figurnya juga, Mas. Iya. Oh iya ya, betul. Selama ini kita kalau komik Indonesia mau cari figurnya di mana coba lu cara kan? Dan Ini udah bisa, kamu punya. Nggak perlu custom lagi. Biasanya teman-teman yang beli komik Indonesia itu kan harus custom. Ini nggak perlu custom, udah disediakan. bahkan topeng yang dipakai Mas Darta ini juga official ya? Oh bukan, sorry. Ini laba-laba merah ini. Masih denger laba-laba merah untuk usia muda ya. Oke. Gimana? Mau closingnya? Apa mereka? Kita ini Mas, sudah lama kita Udah nggak lama pakai. benar, makanya saya tadi nanya dulu nih, buat para sobat sama sohib sebelumnya saya mohon maaf dulu. Ada yang nanya soalnya tadi di komen. Di komen? Di komen video tadi. Kok? Oh iya, sorry. Saya mau bajunya itu dong sebenarnya. Jangan jadi komikus. Saya mau bajunya itu, mau beli. Mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin Mas Sar ada kepikiran mau jual. Enggak. Langsung saya cut dulu Kita ya. custom ya. Jadi Kita season 2 kan sudah ganti nanti. udah ganti ya. Jadi buat para sobat sama sohib tadi ada video kita ada yang baru naik, ada yang nanya kok bajunya nggak seragaman gitu. Tapi jadi sebenarnya hari ini saya udah mau niat seragaman, cuman lupa. Asli, demi lupa bener-bener ngeblank karena nggak tahu kenapa udah nyiapin mix segala macam delalahnya lupa bawa baju. Udah sia. Sekarang kita lanjut ke
penutupan kita yang udah lama nggak ada. Iya. Kayaknya udah banyak edisi yang kita udah gagal lupa ya Mas ya. Jadi Karena kita pakai yang baru. oh iya, karena kita pakai yang baru, kita balik ke yang lama dikit ya. Iya. Jadi pasti tahu banget nih para buat teman-teman yang di sini. Jadi kita tuh punya tagline di season 1 dulu adalah jangan jadi komikus, tapi ada titik Tanda. tiganya, tanda, Elipsis. elipsis. Ini bahasa Indonesia loh, bener loh. Ada dicari di KBBI. Jadi kita nggak ngarang sebenarnya. Jadi jangan jadi komikus titik tiga. Nah ini jawabannya adalah ke narasumber. Dipikirin dulu, siap-siap. Jangan jadi komikus sebagai contoh. Sendiri-sendiri Mas. Sendiri-sendiri. Kalau baru kan kamu. Jangan jadi komikus kalau malas menggambar, contoh. Nah kalau udah kepikiran, Atau contohnya nih, jangan jadi komikus kalau nggak ada bos yang mau bayarin. iya sih. Bosnya galak loh, kata temen-temennya galak asli. Gue tahu. Nah, jadi dipikirin dulu, kalau udah kasih kode ya biar kita kasih mic-nya. Siap? Tadi sama dulu ya. Ya, udah ketemu Vi atau belum? Darta Oh, dulu. Darta dulu, oke. Siap. Udah ketemu? Siap. Oke. Jangan jadi komikus. Kalau nggak siap bikin komik 300 jilid. Itu kan mengada-ngada ya. Maksudnya itu kan ngada-ngada ya. Maksud tolonglah. Oh ya. Mimpi boleh dong. Siap? Jangan jadi komikus. Kalau nggak cinta banget sama komik. Oh. Ya. Beda ya. Beda. Jadi memang orang yang lebih dewasa, penuh liku-liku kehidupan, lebih bijak ya. Yang ini kan mimpi banget nih. Nah, ini bijak nyata di depan mata. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalian terbaik. Jangan lupa subscribe sama siarkan. Aku mau Islami ya. Siarkan kabar baik bahwa ada kanal yang membahas tentang komik Indonesia ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa tolong dong please komennya di bawah. Oh iya, diingatkan lagi untuk yang berminat untuk Wilder ini. Wilder ya? Wilder. Untuk Wilder udah nanti ada di deskripsi. Dibaca. Kalau untuk mau koleksi figur ataupun komiknya. Siap tuh, langsung aja kapan Topet lagi. ya. Cuma topet ini. Shopee belum. Oke. Thank you ya teman-teman ya.